Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas suatu judul mengenai budaya kerja 5R. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, apa aja yang menjadi budaya kerja 5R, kita masuk ke dalam definisi budaya kerja 5R terlebih dahulu. Nah, 5R merupakan suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari negara Jepang yang dikenal dengan 5S yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Nah, penamaannya pula berbeda-beda di tiap negara. Di Jepang menggunakan istilah 5S, sementara di Amerika dan di Eropa dikenal dengan 5C. Nah, baik, kita langsung saja masuk apa aja yang masuk ke dalam unsur-unsur budaya kerja 5R. Nah, untuk yang pertama, R yang pertama yaitu ringkas. Nah, ringkas merupakan suatu kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan atau mensortir sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja kita hanya merupakan barang yang benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Jadi apabila di meja kerja kita banyak barang-barang yang dirasa tidak terlalu bermanfaat atau jatuhnya malah mengganggu pekerjaan kita, itu dapat menghambat produktivitas kita. Untuk dari itu, budayakan adanya kita mensortir yang seharusnya berada di sekitar area kerja kita. Kemudian yang kedua, rapi. Nah, untuk rapi tersendiri berarti kan mempunyai definisi menyimpan barang yang tepat ataupun mengelola barang dalam tata letak yang benar sehingga dapat digunakan dengan keadaan mendadak. Nah, ini merupakan cara untuk menghilangkan proses pencarian karena hal ini dirancang untuk membantu dalam menemukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa kehilangan banyak waktu untuk mencari dan membongkar. Begitu, jadi rapi di sini supaya kita menata barang-barang apabila suatu saat nanti kita membutuhkan. Kita tidak perlu menggunakan banyak waktu untuk mencari barang tersebut kemana-mana. Langkah lebih baiknya mungkin dengan metode rapi ini kita bisa mencatat di mana kita menyimpan barang tersebut, kemudian diberi tanda sehingga kita pun pada saat kita terburu-buru menggunakan barang tersebut, kita langsung enak menemukan posisi barang tersebut apabila kita lupa. Kemudian untuk yang ketiga, R yang ketiga itu resik. Nah, untuk resik merupakan suatu kegiatan membersihkan peralatan serta daerah lingkungan kerja kita sehingga segala peralatan kerja kita pun tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Secara konkret, langkah ini emang berupa membuang sampah, membuang kotoran, serta benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu. Nah, meskipun langkah ini sederhana, tapi sangat dipercaya menjadi sangat penting, terutama ketika kotoran di lingkungan kerja justru pada akhirnya menjadi sumber kesalahan kerja. Nah, kemudian untuk R yang keempat yaitu rawat. Nah, untuk rawat ini didefinisikan sebagai pemantapan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang. Pemelihara dengan menggunakan 3 prinsip sebelumnya, yaitu tadi R pertama ringkas, kemudian R yang kedua rapi, serta R yang ketiga itu resik. Nah, dengan demikian langkah ini hanya meneruskan ketiga langkah R di atasnya, yaitu upaya untuk menjaga serta memelihara supaya apa yang telah kita gunakan maupun yang menjadi tunjangan kita untuk bekerja itu bisa dijaga supaya bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, kemudian untuk cara yang terakhir yaitu rajin. Nah, untuk rajin ini berarti pelatihan serta kemampuan untuk pembiasaan melakukan apa yang diinginkan dilakukan meskipun itu bisa dibilang sangat sulit. Nah, dalam hal ini
kita pun harus ditanamkan semangat untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Nah, penekanannya adalah dengan menciptakan kebiasaan serta perilaku yang baik, yaitu dengan mengajarkan kepada setiap orang sebagai anggota organisasi ataupun kelompok untuk melaksanakan serta mematuhi peraturan. Nah, langkah kelima ini merupakan langkah pendukung langkah pemantapan, artinya penyempurna dari keempat R yang di atasnya. Aturan pula perlu dibuat dalam upaya pemeliharaan supaya kedepannya lebih enak dalam kita melakukan sesuatu. Nah, itu mungkin secara arti definisi dari prinsip kerja 5R. Kemudian di sini saya akan sedikit membahas keunggulan mengenai budaya kerja 5R tersebut. Nah, yang pertama keunggulannya tuh bakal adanya penyempurnaan yang berkesinambungan atau biasa disebut kaizen. Kemudian yang kedua, penerapan 5R seringkali menjadi barometer manajemen, begitu manajemen perusahaan maupun manajemen lingkungan maupun manajemen perihal sumber daya manusia. Kemudian keberhasilan 5R juga memiliki daya jual bagi suatu organisasi. Apabila organisasi ataupun perusahaan menerapkan 5R ini, maka daya jual pun akan menjadi meningkat. Kemudian 5R sebagai media perubahan perilaku manusia, bentuk upgrade diri terhadap adanya keinginan untuk terus berkembang dan terus menjadi lebih baik. Kemudian menanamkan perilaku tanggung jawab secara individual. Kemudian 5R juga bisa dibilang sebagai falsafah atau budaya manajemen. Dan yang terakhir, keunggulannya yaitu sebagai sasaran utama produktivitas. Mungkin itu yang dibahas dari budaya kerja 5R. Semoga bisa diterapkan dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.